Sekarang nih jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, sama-sama kita akan melihat sebuah tayangan tentang merdunya suara kumandangkan azan. Ini dia tayangannya. Jam 5 azan pertama. Masya Allah, bagus banget nih kita lagi tadi lagi bahas ini masjid apa ya, masjid Madinah atau masjid Aqsa ya? Kalau Madinah atau bukan. Madinah Atau masjid yang lain gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa, tapi ya, terlepas dari itu semuanya azan tadi kita dengarkan kayaknya merdu banget, bikin hati tenang banget. Nah ada pertanyaan nih ya berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan juga oleh guru kita Ustadz Maulana, berbicara masalah tentang waktu yang semakin mepet. Nah, bagaimana nih Ustadz Bani, apa yang harus dilakukan apabila seandainya kita baru sholat di waktu yang sangat mepet banget, sedangkan sebentar lagi udah masuk azan gitu, atau bahkan pas lagi sholat, bunyi azannya, ini gimana dibatalin? Nanti kodo aja atau diteruskan? Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol. Masya Allah, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kalau kita lagi sholat, belum kelar sholat, tahu-tahu sudah datang azan untuk sholat berikutnya. Apa yang mesti kita lakukan? Berhenti sholatnya, nanti lanjut berikutnya qadha atau tetap lanjutin? Azan juga tetap. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra." Barang siapa yang mendapati sholat subuh meskipun cuma dapat 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sudah terhitung sholat subuh. Jadi rakaat pertama masih gelap tuh, rakaat kedua sudah terbit matahari, maka terhitung sholat subuh. Dan barang siapa yang sholat asar 1 rakaat sudah dapat dia, masuk rakaat kedua lalu Allahu Akbar, azan maghrib. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad adrakal asra, maka dia sudah dapat 1 salat. Nah, jadi kalau kita salat mepet waktunya, dapat 1 rakaat saja sudah terhitung adaan. Jadi salat ada adaan, ada qadhaan, bukan kobokan, qadhaan ya. Adaan berarti salat dikerjakan di waktunya, sementara qadhaan di luar waktunya. Jadi meskipun cuma 1 rakaat dapat sudah terhitung adaan, kita tunaikan di waktunya. Tapi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, pertama kalau kita sholat dapat 1 rakaat itu betul, memang kita sudah terhitung sholat. Ya. Tapi dilihat sebabnya. Kalau sebabnya karena udzur syar'i, misalnya ketiduran, bangun-bangun sudah, 5 menit lagi nih, cepet-cepet sholat, dapat hanya 1 rakaat, maka dima'fu. Atau yang kedua misalnya karena kesibukan yang luar biasa, seorang dokter yang melakukan proses bedah misalnya, atau merawat pasien yang tidak bisa ditinggal. Selesai itu, mepet sekali waktu sholat, maka itu masih dibolehkan. Tapi kalau cuma mantengin medsos, 5 menit lagi sholat, cepat-cepat sholat. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, berdosa dia. Sholatnya sah tapi berdosa. Nauzubillah min dzalik. Permasalahan berikutnya, Ustaz terhitung 1 rakaat itu kapan?
Semua ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan rakaat terhitung satu rakaat itu adalah batasannya sampai ruku. Jadi kalau dia sudah ruku, Allahu Akbar, lalu bunyi azan, Allahu Akbar, sudah terhitung satu rakaat. Tapi kalau dia masih Allahu Akbar, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belum terhitung satu rakaat. Ini yang diambil oleh jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan, enggak, satu rakaat itu sampai sujud. Kalau belum sujud, belum terhitung. Tapi kami dalam hal ini, kami lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama, bahwa kalau sudah masuk sampai ruku, sudah terhitung satu rakaat. Sebagaimana dulu Abu Bakrah radhiyallahu anhu datang ke masjid, Rasul dan para sahabat sudah ruku. Maka beliau datang langsung Allahu Akbar, ruku lalu jalan. Masuk ke saf. Setelah itu selesai salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul dahsyat sekali meskipun enggak lihat tapi tahu. Maka siapa yang melakukan itu? Kata Abu Bakar, saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangat untukmu beribadah, tapi besok-besok jangan diulangi lagi ya. Artinya apa? Salatnya sudah terhitung satu rakaat. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah. Ini kalau pada saat Seru ya? takbir, rakaat takbir, baca Al-Fatihah, kemudian azan. Itu apakah nggak kehitung. harus dikodok. Itu sudah hitungannya qada, tapi salatnya tetap dilanjutkan. Cuma nilainya Walaupun qada. sudah lewat niat. Kan niatnya Iya. pada takbir ada keadaan-adaan. Iya, betul. Jadi kalau sudah masuk waktu salat berikutnya, maka langsung merubah niat menjadi qada. Nah sekarang begini, banyak banget nih kalau kejadian bicara masalah tentang kasus sholat. Apalagi mungkin orang-orang yang udah bertambah umur atau usianya sudah mulai lanjut. Yang paling sering itu adalah yang kejadian seandainya dia buang gas nggak kerasa. Aduh, nggak ada bau sih gitu ya kan, aman-aman aja gitu. Apakah zaman dulu pernah sahabat Nabi ini ada pernah yang kejadian kayak gini? Mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz Bani bagaimana nih? Waduh bener nih ya, tapi lihatnya jangan kausan Maulana kalau agak tua tadi. Buat jamaah yang udah mulai baut-bautnya agak kendor, nah ini penting banget nih. Iya. Tapi nampaknya harus kita jelaskan nanti setelah yang satu Nanti, ini. Mas, oke, kalau gitu yang di rumah ya, jangan kemana-mana, mungkin nggak terjadi pada dirinya, tapi terjadi pada orang tuanya, jadi bisa saya kasih tahu ya. Setelah yang satu ini akan dijelaskan oleh guru kita, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Faktor usia ya. Sering ya Ustadz ya? Jadi sering. Enggak.